Bahkan ditulis menyebabkan gangguan. Tapi kenapa Kiai tidak secepatnya mengambil hukum haram seperti yang lain? Nggak bisa. Kalau dihukumi haram, maka kehalalan rokok yang terkait umat menjadi keharaman. 174 triliun masuk APB dari cukai rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait hukum merokok. Jadi yang pertama ini adalah video dari Gus Muafik ya teman-teman. Jadi Gus Muafik ini berpendapat bahwasanya ya rokok itu boleh ya. Jadi bukan haram. Kalau rokok diharamkan nanti ya seperti ya cukai ataupun pajak rokok ini ya nanti yang dipakai buat bangun jalan nanti haram katanya seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, jadi seperti apa yaitu video dari Gus Muafik ini ya. Oke, mari kita simak videonya. Nah sekarang orang lupa maunya halal tapi haram. Lah ini ulama misalnya sekarang ribut masalah rokok. Orang tidak merokok itu baik, bagus. Saya juga bukan perokok. Seluruh perempuan pasti suka kalau laki-lakinya tidak merokok. Pasti suka, tanya suka laki-lakinya nggak ngerokok. Lu suka, nggak ada suka laki-laki ngerokok, suka perempuan bau ya apa. Nah di saat laki-laki ini rokok, NU ini yang paling dianggap tidak masuk akal. Sudah jelas rokok itu bermasalah. Tekstual kedokteran mengatakan sumber penyakit itu. Tekstual keibuan apek sampean. Lagi ana teke kabeh gitu kan. Bahkan ditulis menyebabkan gangguan. Tapi kenapa Kiai tidak secepatnya mengambil hukum haram seperti yang lain? Nggak bisa. Kalau dihukumi haram, maka kehalalan rokok yang terkait umat menjadi keharaman. 174 triliun masuk APB dari cukai rokok. Nah teman-teman, jadi gara-gara uang jadi boleh gitu ya. Jadi bukan haram gitu ya. Terus gimana ini teman-teman ya? Coba kita lanjutkan. Kalau rokoknya diharamkan padahal hukum dasarnya rokok tidak haram, maka apa? 174 triliun akan haram masuk ke dalam APBN. APBN-nya najis, haram untuk bangun jalannya haram. Makanya orang kalau mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Loh, makanya ulama tetap menjaga kehalalan dan kewarasan terkait rokok. Nah teman-teman, jadi kita itu belajar juga ya harus pandai-pandai untuk memilih guru ya teman-teman. Jadi gimana ini ya, kalau rokoknya haram otomatis yaitu cukai ataupun pajak ya teman-teman yang dipungut dari rokok itu dibuat jalan ya nanti jalannya haram. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi rokok itu tidak diharamkan karena uang gitu ya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya akan menampilkan ya yaitu video yang kedua ini yaitu pendapat dari Buya Yahya teman-teman. Jadi saya menampilkan yaitu pendapat dari Buya Yahya agar apa ya teman-teman ya, agar yang tidak sepaham yaitu dengan saya ini ya kan ya nanti Buya Yahya apakah dituduh Wahabi mengharamkan rokok gitu ya teman-teman. Karena kebanyakan ustadz-ustadz yang dituduh sebagai Wahabi ini kan mengharamkan rokok. Nah ini saya akan tampilkan yang dimana Buya Yahya ini ya tidak pernah yaitu disebut Wahabi. Nah Buya Yahya ini malah berpendapat bahwasanya rokok itu haram. Nah seperti apa pendapat dari Buya Yahya tentang mengenai hukum merokok ini ya. Oke, mari kita simak video lengkapnya. Saya tidak akan bicara tentang rokok, akan tapi kaidah. Kaidah itu sederhana di dalam Islam itu. Kaidahnya sederhana. Antara kalau ada orang masih melakukan sebuah kesalahan, tinggal insaf dan nanti Allah akan beri pertolongan. Jadi gini loh, dalam Islam itu kan misalnya kalau ada yang bertanya, ada sebuah warung, kalau menjual sesuatu tolong Anda jangan menjual sesuatu yang membuat orang lain sakit dong, membuat orang lain rusak. Sehingga kalau ada seorang jual es krim, cuman ternyata terbukti es krim itu adalah es krim yang membahayakan. Rupanya ada yang hasut. Ada es krim kok kaya banget, duitnya banyak ini, setiap hari pembelinya sampai ribuan, wah ini kaya. Ada yang hasut, diambil sampelnya satu es krim, dilihat di laboratorium, ternyata di situ terdapat sesuatu yang membahayakan kesehatan. Nah, karena ini yang hasut, biarpun dasarnya hasut dulu, tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa hasutnya, untuk mencapai kepada pelarangan, yang hasut pergi ke kantor polisi, laporan. Kantor polisi akan menangkap, karena ini membawa sesuatu yang menjadikan orang sakit. Kantor polisi nggak akan terlalu kuat kalau saya hanya larang, nanti orang masih saja menyalahkan, mau enak kok. Maka langsung hubungi dengan majelis ulama. Majelis ulama ini ada minuman yang membahayakan. Memang senang orang, hanya bentuknya es saja. Mohon maaf yang punya es krim bukan berarti es krim Anda ini. Es krim Anda masih sehat. Saya hanya sebuah contoh saja. Cuman di dalam ini dimasuki sesuatu yang menjadikan orang jadi senang, kecanduan, senang, tapi ini sangat membahayakan.
tolong Anda ini secara laboratorium ini, maka Anda sebagai ustadz tolong Anda memfatwakan bahwa ini minuman haram, minuman najis ini. Coba pertanyaannya. Karena majelis fatwa ini melihat bahayanya, maka mengatakan minuman ini adalah haram. Apakah dia disalahkan yang demikian? Demi kemaslahatan umat. Kalau tidak begitu kan orang tetap minum. Polisi pun melarang, apakah disalahkan polisi? Mau menjaga kemaslahatan umat. Hal yang demikian itu sederhana. Jadi memang kalau ada indikasi membahayakan, sah untuk dikatakan itu adalah nggak boleh menurut undang-undang negara, sekaligus fatwa ulama juga sah. Karena apa? Dalam Al-Quran dikatakan bahasanya, wala tulqu biaidikum ila tahlukati, kamu tidak boleh melakukan sesuatu yang menjadikan dirimu hancur. Hancur beneran atau hancur setengah hancur atau nggak baik, itu saja. Itu sudah nggak boleh. Selesai. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kabarmu wahai rokok? Apa kata dokter? Tanyakan pada dokter. Saya tidak bicara. Mungkin ada yang merokok di sini, Anda cukup senyum saja, Anda tanyakan pada dokter, selesai. Apa kata dokter? Apakah dokter mengatakan ini ada vitamin 17? Atau kemudian ini, tanyakan dokter. Kemudian sederhana, itu saja. Jadi kita perlu namanya keinsyafan. Adapun masalah susah meninggalkan itu babnya bukan masalah itu. Ada candu di dalamnya. Sehingga yang merokok itu sendiri banyak dia ingin meninggalkannya dan ngerti kalau itu nggak boleh, nggak bagus. Cuman ada kecanduannya, maka lu proses. Sehingga saya tidak berani mencaci orang yang merokok. Akan tapi saya himbau, ketahuilah janganlah merokok. Mending ya pelan-pelan lah. Saya tidak akan marah-marah dengan perokok. Karena apa? Kata pengakuan perokok itu menghilangkan rokok susah, sampai kata mending lapar daripada tidak merokok, karena ada candunya di situ. Cuman hukumnya dia sudah ngerti loh ya. Hari ini pun Anda sudah paham yang rokok bahasa itu nggak baik. Buktinya anak kecil Anda waktu merokok Anda marah-marah. Jadi kalau tiba-tiba ada orang ngasih rokok kepada anak Anda juga nggak terima. Kalau memang itu vitamin, mending Anda terima kasih kan gitu. Jadi sebetulnya ini sangat sederhana. Cuman permasalahan kesana candu, dan canduan ada hubungan dengan hawa nafsu. Sehingga kalau dikritik marah, jangan main kata haram tak nih. Padahal hati kecil yang kamu nggak mau loh. Nah itu. Jadi ini perlu kita sedikit tenang urusan rokok. Bagi Anda yang merokok, mintalah kepada Allah, ya Allah jadikan kesenangan bukan di rokok, didegan, makan tebu, itu aja lah. Jadi dirubah nanti. Kalau sudah dirubah oleh Allah mah gampang. Tentunya Anda pun juga kalau mencaci maki orang yang demikian itu, akan tapi kita doakan semoga dihindarkan daripada merokok. Sudah jelas hukumnya, nggak usah. Kadang-kadang perlu panjang ceritanya, sebab saya tidak mau menyakiti hati siapapun, tapi saya ingin menjadikan orang ngerti siapapun nih. Ya. Apakah setelah itu, setelah Anda hukumi sendiri sudah jelas. Nah, dan apakah itu bohong gitu? Dalam dunia bisnis, kalau saya punya produk, saya punya minuman Al-Bahjah, apakah saya boleh menulis bahwa minuman ini membahayakan, bakal matikan Anda? Kira-kira saya itu orang pebisnis hebat atau tidak? Kira-kira sekarang tulisan di rokok itu benar nggak itu bahasanya rokok membahayakan Anda? Itu tanyakan saya jujur ada. Kalau memang urusan bisnis seharusnya itu nggak boleh ditulis di situ, biar orang tidak takut, kan begitu. Nah, selesai. Jadi biarkan Anda jatuh. Bagi Anda yang masih merokok, cukup minta pada Allah dan minta petunjuk, minta bimbingan agar segera diganti dengan yang enak-enak deh, bukan yang pahit-pahit. Kemudian bagi yang sudah tidak merokok, tidak perlu Anda sampai mencaci maki, karena ini permasalahannya bukan permasalahan halal haram saja, karena ada candu yang susah untuk meninggalkannya. Maka semoga diberi pertolongan, selesai ya. Enak semuanya, yang rokok pun enggak. Ya tetap panas, rokok itu tetap panas itu. Tapi semakin sejuk insyaallah dengan keinsyafan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Buya Yahya. Jadi sudah jelas apa yang dijelaskan oleh Buya Yahya ini ya, teman-teman. Jadi memang ya rokok itu tidak ada manfaatnya sama sekali, yaitu di dalam kandungan rokok itu banyak ya, yaitu ribuan penyakit ya teman-teman, ribuan racun gitu maksudnya ya. Nah teman-teman, jadi ya apa manfaatnya merokok? Jadi saya tidak menghina ataupun merendahkan orang yang masih merokok. Saya tahu mereka itu semestinya ya tahu kalau bahwasanya rokok itu memang tidak baik untuk kesehatannya, tapi berhubung mereka itu kecanduan ya, yaitu sulit untuk yaitu meninggalkan rokok. Nah maka dari itu ya saya doakan semoga ya pelan-pelan ya buat saudaraku kaum muslimin ini yang masih merokok, ya pelan-pelan untuk meninggalkan rokok. Dan kalau ada orang yang masih ngeyel ya bahwasanya rokok itu tidak mengakibatkan ataupun tidak merusak kesehatan, ya silahkan anak-anak ya Anda itu kasih rokok satu batang, dan istri ya itu kasih rokok satu batang ya. Coba nanti apakah ada kebaikan, apakah ada ya kemudaratan. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya penjelasan dari Buya Yahya ini. Di sini ada yang berkomentar ya, mantap Pak Ustadz ya, rokok itu haram, udah jelas di ayat-ayat Al-Quran dan hadis yaitu dalilnya ya. Di sini ada berkomentar juga, tersiksa kena asap rokok yang nyebar kemana-mana. Allahu Akbar, Alhamdulillah, sangat bijaksana beliau kembali kepada kita masing-masing, hidup adalah pilihan. Untuk itu makanya rokok tidak ada logo halal, berarti itu tidak baik.
banyak mudorotnya. Hanya saja salah satu pemasukan negara yang besar dari rokok. Jadi masih aja ya dijual bebas, tidak ada peraturan yang tegas. Hanya himbauan merokok bisa menyebabkan itu ini. Beda dengan makanan, gak ada logo halal, malah ditarik, tidak boleh dijual. Masalah uang lebih baik dikumpulkan itu sehari murahnya 10.000 per bungkus, berarti setahun 3.600.000. Bisa buat kurban lebih bermanfaat. Perokok wajib berkorban karena mampu, apalagi rokok sekarang harga 20.000 ke atas, bisa di atas 6 juta per tahun ya teman-teman. Ya benar, rokok sekarang kan mahal ya. Sebetulnya rokok itu jelas haram karena mengandung candu, zat aktif ketagihan, persis seperti yaitu ya narkotik gitu ya teman-teman. Makanya mayoritas ulama sedunia dan di negara-negara Islam mengharamkan rokok. Ada juga negara nonis ya yang mengharamkan rokok seperti Selandia Baru dan negara-negara nonis lainnya, yaitu mengenakan harga yang sangat tinggi agar hanya orang kaya saja yang bisa membeli rokok. Mayoritas ulama Indonesia juga mengharamkan. Hanya sedikit ulama Indo yang menghukumi makruh karena mereka sendiri perokok. MUI tidak berani mengharamkan karena takut pada pemerintah yang menjadi backing kuat bagi cukong rokok. Pemerintah mau menjadi backing karena mendapatkan keuntungan besar, yaitu dari pajak cukai dan pajak tahunan perusahaan, dan juga menyerap banyak tenaga kerja, sama seperti pemerintahan ya Pak Soeharto zaman dulu yang menjadi backing Judit gitu ya. SD, SB ya, semua mantan perokok juga menyatakan rokok itu sangat berbahaya. Semoga di masa akan datang pemerintah tidak menjadi backing cukong rokok lagi, dan semoga cukong rokok mau beralih ke bisnis yang halal. Nah teman-teman, jadi semestinya ya kebanyakan kaum muslimin ataupun kebanyakan manusia ini ya mereka itu suka yang baik-baik ya teman-teman. Jadi ibarat dia tuh suka makanan yang halal-halal gitu ya. Nah maka dari itu ya apa teman-teman, ya buktinya banyak ya kaum muslimin ataupun yang manusia yang ada di dunia ini memang ya lebih condong rokok itu berbahaya. Dan kalau dalam agama Islam rokok itu ya para ulama banyak yang mengharamkan rokok ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan. Jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.